Apakah resiko yang bakal dihadapi ketika kita itu dapat surat somasi dari pinjol Aku Laku, Kredivo, dan Shopee? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sister Pinjol. Di video ini kita bakal ngebahas tentang resiko yang terkait dengan surat somasi yang diberikan nih buat nasabah-nasabah yang gagal bayar di pinjaman online legal. Lebih tepatnya di pinjaman online Aku Laku, Kredivo, dan Shopee. Kemudian kita juga bakal ngebahas perubahan aturan di tahun 2023 terkait tentang resiko dan juga solusi gagal bayar di pinjaman online. Jadi teman-teman, ketika kita itu gagal di pinjaman online, maka sebenarnya pihak pinjaman online itu berhak buat melayangkan somasi kepada kalian, kepada para nasabah-nasabah yang gagal. Kemudian surat somasi yang diberikan itu bisa berupa somasi internal atau somasi personal, yang mana surat somasi ini ditujukan kepada nasabah secara pribadi. Jadi teman-teman harus hati-hati karena ada kok beberapa somasi palsu yang mana somasi ini tuh hanya merupakan akal-akalan dari DC dan bentuknya itu berupa list. Karena ya kalau somasi yang resmi, yang asli itu nggak mungkin bentukannya seperti list begitu. Surat somasi itu sebenarnya nggak boleh disebarluaskan teman-teman. Mengapa? Karena surat somasi itu merupakan dokumen rahasia. Kemudian ketika teman-teman ini dapat surat somasi, baik itu surat somasinya palsu ataupun resmi atau yang asli, maka tetap aja kalian nggak perlu langsung panik. Jangan panik ya, karena nggak banyak kok orang yang benar-benar sampai ke tahap sidang pengadilan ketika dapat surat somasi. Sebenarnya teman-teman, somasi itu merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pihak pinjaman online untuk membuat para nasabah-nasabah nih agar bisa mempertimbangkan cara mereka untuk bisa mengembalikan atau untuk bisa membayar hutang-hutang mereka yang belum terbayarkan. Jadi teman-teman nggak perlu panik, teman-teman nggak perlu takut akan yang namanya ancaman dari berbagai pihak DC atau debt collector. Karena masalah tersebut sebenarnya bukanlah masalah besar selama kalian itu pinjolnya, kemudian gagalnya itu di pinjol yang legal. Ya seperti Aku Laku, Kredivo, dan Shopee tadi. Ketika kalian itu gagalnya di pinjol legal, maka kalian nggak bakal dapat resiko yang terlampau besar. Maksimal resiko terberat yang bakal kalian terima ketika gagal di pinjol legal itu bakal masuk ke daftar SLIK OJK. Kalian juga nggak bakal berurusan sama polisi atau bahkan penjara ketika kalian itu nggak bisa bayar di tagihan pinjaman online. Karena pinjaman online, kemudian masalah hutang piutang itu merupakan masuk ranah perdata, bukan ranah pidana. Oke, jadi kesimpulan pada video kali ini adalah teman-teman ketika kalian itu dapat surat somasi dari pinjaman online yang kalian abaikan, kalau di video ini yaitu Aku Laku, Kredivo, dan Shopee ya, maka kalian nggak perlu panik, kalian juga nggak perlu takut. Kalaupun kalian dapat somasi, langkah-langkah hukum seperti sidang pengadilan itu jarang banget terjadi dalam kasus gagal bayar pinjaman online. Teman-teman penting nih buat tetap tenang dan juga penting buat cari solusi ketika kalian gagal supaya kalian ini bisa mengembalikan uang atau bayar utang-utang pinjol dengan bijak. Ketika kalian memang gak ada uang buat bayar tagihan pinjol saat itu juga, maka kalian bisa galbaikan dulu pinjaman online-nya. Galbaikan aja, jangan teman-teman terburu-buru untuk mencari uang saat ini juga dengan cara gali lubang dan tutup lubang atau dengan cara dana talangan. Karena ketika kalian gali lubang dan tutup lubang, kalian bakal ribet sendiri, kalian bakal masuk ke lingkaran pinjaman online yang mana hutang kalian ini jadinya berlipat ganda dan bakal terasa lebih memberatkan diri kalian untuk membayar tagihan selanjutnya. Jadi yang lebih baik kalian galbaikan aja, kalian biarkan dulu aja, kalian tabung sedikit demi sedikit pelan-pelan sehingga nanti kalau uang yang sudah terkumpul baru kalian bayarkan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.